PDAM jual apa? Bayarnya langsung ke rekening PDAM? Iya Pak. Enggak. PJT jasanya apa? PDAM jasanya apa? Cai nu sorangan, super nu sorangan, kudu bayar pajak. Kan aneh, harus dibenerin. Betul, Pak. Gitu loh. Bapak Ono Surono. Ono Surono teh pendukung utama Deddy Mulyadi. Garda terdepan. Pertama kamar ini sandiwara. Kemarin Mas Sandiwara gitu. Kalau saya dikatakan sebagai garda terdepan pendukung KDM, yang memang benar juga. Saya tertular memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk turut serta membantu mewujudkan impian-impian dari KADU. Yo, Mang City People. Welcome pagi bersama Nyonya dan Mamang, siapa lagi makan terjun nongol, Pakun. Ya lagi enjoy live nutupi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeling. Yo, Yes. Santuy People. Ini ada yang lagi rame lagi nih dari Kang Deddy Mulyadi meluncur. Cus. Nyo, KDM murka nih ya. Kemarin kan ada masalah soal Aqua nih ya. Ada fakta juga yang bikin Kang Deddy emosi sepertinya ya. Kalau kata orang Aquanya, selama ini teh PDAM sama PJT diduga majakin Aqua. Nah, Kang Deddy pun sampai bingung lah dalam rangka apa majakin, gak tahu Pak. Selama ini kita bayar katanya. Waduh dudu, sepertinya ada yang dikeramasin lagi nih sama Kang Deddy. Nih bermula dari saat sidak yang terakhir. Itu ada Pak Kades yang menjelaskan bahwa bantuan air dari Aqua teh tak kunjung beres gitu. Nah dari pihak Aqua menjelaskan kenapa nggak beresnya. Nah 1458 ceki. Play. Mudah-mudahan itu ada dari Bapak menjadi berkat ke sini Pak. Enggak, yang gini-gini kan sebenarnya tinggal dijelasin. Iya, Pak. Kayak ini kan penjelasan. Betul. Saya mau menerangkan bahwa partisipasi Aqua juga betul ada, cuman dari sumber yang lain gitu, bukan dari sini. Makanya saya pingin 3 tahun yang lalu dari sini, cuman pihak Aqua yang bertugas bagian mengangkat air dari sini ke sana pekerjaannya kurang bagus, jadi belum kelar-kelar gitu Pak. Gitu. Karena kan CSR itu Pak membantu masyarakat sekitar itu kalau mengambil akses dari sini kayak Nyalindung ya Pak, kan jauh Pak, jauh. Ya, berarti kita sarankan ada nggak akses mata air di Nyalindung. Nah kalau misalkan ada, oke, kita bantu dari Aqua Pak. Makanya ada 17 titik kan yang kita bantu, termasuk sekarang mungkin yang Dan akan. saya minta air ini aja lumayan. Air yang dibuangin. Udah tinggal menindaklanjuti ke PDAM, itu diganti sesuai dengan rencana. Air yang dibuang ini Pak, kalau misalkan digunakan itu ada meternya lagi Pak, bayar lagi kita Pak ke PDAM Pak. PDAM jadi pungutan saya itu dia. Air kita bayar ya Pak kan, air kita bayar. Nah, yang flowing ke selokan itu Pak, kalau kita gunakan lagi, itu kita bayar lagi Pak. Ya kenapa harus bayar ke PDAM? Ya karena dari kita kan pajaknya masuknya untuk air teh di PDAM Pak. Bukan, kan ini bukan air PDAM. Ya, Kenapa bayarnya harus ke PDAM? bayar ke 3 tempat boleh. Kita bayar ke 3 tempat. Pak? Wah, itu bayarnya ke Harus dibenerin. itu, Pak. Jadi kita ada pajak air tanah Terus? ke Bapenda Pak ya pembayarannya. Ada juga pembayaran ke PDAM. Kenapa harus bayar ke PDAM? Itu kalau secara detail latar belakangnya kurang tahu saya Pak. Hanya saat ini itu bayar ke 3 tempat kita. Satu Ke lagi? Bapenda sama ke PJT Pak. Ya kalau ke PJT mungkin airnya yang ambil air permukaan bukan? Kan kita SIPA semua. SIPA, air bawah tanah. Iya. Kenapa harus bayar ke PJT? Saya juga kembali lagi itu, saya Pak. kurang Kita tahu bayar secara Kan bayar historinya. ke PJT itu kalau air sungai. Iya betul. Ya. Kalau air permukaan. sungai, air permukaan bayar ke PJT. Betul. Kalau mata air ngapain bayar ke PJT? Peran PJT apa di sini? Enggak, nanti kita evaluasi. Siap, Nah. siap Pak. Terima Ya. kasih Bapak. Nanti bayar Bapak pajak cuma satu aja. Air tanah aja. Pajak air bawah tanah. Bawah tanah. Pajak mata air. Baik. PDAM nggak boleh mengutin dari sini. PDAM itu tugasnya menjual air kecuali Bapak beli air dari PDAM. Kita punya SIPA sendiri Pak. Tidak ada kaitan PDAM. Terus ada. ngapain harus bayar ke PDAM? Nah itu Pak. Historinya saya kurang tahu. Storynya apa? PDAM jual apa? Bayarnya langsung ke rekening PDAM? Iya Pak. Enggak. Ya? Siap, Pak. Enggak. Terima kasih. Jadi
Ini biang lagi nih masalah nih, ketemu lagi nih. Harus bayar. Selama ini berarti bayar ketiga ya, Bapenda, PDAM sama PJT. Yang Bapenda ya memang itu bayar ke situ. Nah, PJT sama PDAM ini yang jadi pertanyaan dari Kang Deddy Mulyahdi lah. Kenapa? Pasokan air gimana? Pakai mata air sendiri? Ya, dari bawah. Oke. Ya terus kenapa harus bayar kedua? Nah, latar belakangnya nih yang menarik sepertinya kalau dikorek nih ya. Pantas aja gitu ada beberapa air yang ya mau nggak mau harus dibuang. Terbalik kalau dipakai buat warga masyarakat, justru pihak aku harus bayar ke PDAM lah. Kenapa? Nah, dugaanku karena masyarakat selama ini dibawa pakai PDAM gitu kan. Kalau pakai yang ini berarti nggak usah pakai PDAM dong gitu. Ya bayar kompensasi gara-gara lu nih masyarakat nggak pakai gua gitu dugaanku. Tapi nggak tahu nanti. Kita tunggu aja, namanya dugaan ya. Jadi kita tungguin hasil investigasi dari tim Pemprov Jabar nih. Nampaknya dari ekspresnya sih murka banget nih KDM nih ya. Kalau begini gimana orang mau invest? Dipalakin mulu kanan kiri ya. Tolonglah, lanjut dikit. Lanjut. Nggak boleh PDAM mengutin yang dari Bapak. Kecuali PDAM, dia punya aliran air PDAM dibeli oleh Bapak. Bayar ke PDAM, beli. Hitungannya sama dengan konsumen, Pak. Ya beli. Iya, beli. Bapak beli air di PDAM nggak? Enggak, kita kelola sendiri, Pak. Sendiri. Bapak kalau sendiri asetnya aset Bapak. Aset kita. Asetnya aset Bapak, mata air punya Bapak. Kenapa bayar ke PDAM? Saya kurang tahu kalau historinya. Nggak boleh. Nggak boleh. Siap. Nanti termasuk ke PJT, saya undang PJT-nya. Ngapain mengut pajak air dari sini? Kecuali ngambil air ini misalnya sungainya di bawah pengelolaan PJT, Bapak bayar ke PJT. Siap. Bapaknya satu minggu itu kan efisien. Betul, Bang. Ya. Ini happy juga pengusaha. Nggak banyak apa namanya pajak sana pajak sini gitu. Dan positif juga akhirnya dampaknya ke warga masyarakat ya, Mang. Iya. Barangkali nanti diperbolehkan mana boleh ada. Tapi mungkin sama aksesnya atau mau dari tujuannya muatan jadi kemana-mana terungkapnya gitu ya, kita ambil sisi positifnya aja. Iya. Walaupun sempat ada perdebatan di sana di sini gitu. Bro. Terus kan perusahaan transporter ya, transporter. Saya mah ingin memperbaiki manajemen itu. Kayak tadi Aqua dipajakin oleh dua lembaga, PDAM dan PJT. Kan harus dibenerin. Kalau memang pajak itu dibayarkan berdasarkan jasa yang diberikan. PJT jasanya apa? PDAM jasanya apa? Cai nu sorangan, sumber nu sorangan kudu bayar pajak. Kan aneh, harus dibenerin. Gitu loh. Itu kan efisien tuh. Truk ingin dibenahin. Kalau saya sih tujuannya truk dibenahin itu satu, bebannya tidak terlalu tinggi buat jalan biar jalannya awet. Dan kalau jumlah truknya menjadi banyak, itu kan kerjanya lebih banyak lagi. Gitu loh. Yang ketiga, persoalan waktu awal adalah Aqua berasal dari sumur pompa dalam, sumur bawah tanah. Salah sendiri kenapa saya dibawa ke tempat bawah tanah, kenapa nggak dibawa ke mata air? Kapan ketemu? Ya, itu salah saya. Emang saya datang ke sini ada niat nggak jelek-jelekin Aqua? Enggak. Ada yang protes mah netizen. Gitu loh. Mata air clear ya? Mata air clear. Pak, Gitu. Pak, ketemu lagi, Pak. Saya mau ketemu sama yang single. Udah teh. Nanti ada Walkri, saya tanya nomornya ke Walkri. Terima kasih Pak. Ya kasih nomornya ya. Terima kasih Bapak, atur nuhun Bapak. Ngopi nih none Pak. Bapak mah saung pasti atur nuhun. Ya nuhun ya, nuhun. Memang kalau kita ingat-ingat ya dari awal KDM menjabat gitu ya, mulai memimpin, yang paling sering dimention ini lembaga PJT sering banget. Dari di Bekasi,
ini bangunan liar bayar ke siapa tanahnya itu PJT. lagi terus yang ini sampai yang sekarang pun masih ke bawah-bawah nih sepertinya ya. Tapi hasil investigasinya seperti apa ya kita mah nungguin aja nanti ya hasil Bapak Aing ya. Kalau dilihat dari ekspresi-ekspresinya sepertinya kesel ya anjing. Mungkin gini ya, dugaanku ya. Anjing pantesan sedikit peminat investasi di sini teh atuh dikit-dikit dipajakin, dipajakin atuh kumaha atuh ieu teh Iroh, tolonglah. Berarti kalau mau dicontohin secara gampang itu Mang kayak kita nih punya rumah terus ada sumur sendiri gitu tapi terus diminta iuran Terus suruh bayar iya, gitu suruh bayar kurang gitu lebih kan. ya. Kalau pemikiran awamnya mah ya. Iya. Aduh Iroh tolonglah. Sumpah aku penasaran nih hasil investigasinya kayak gimana nih. Kita tunggu aja. Sekarang kita ke next ya. Cus. Nio, next ada Bu Bos ya yang lagi terkadem sepertinya ya. Ada dari Bu Ning Wahyu _official ya dengan caption video ini komentar spontan saya mengenai pernyataan KDM mengenai kegesitan dan suami saya katanya. Doakan semoga saya tetap selalu lincah, gesit dan ambisius supaya bisa terus support KDM dan Jawa Barat untuk menjalankan program-programnya ya. Apa nih ceki-ceki? Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam ini, salam itu, salam apa saja. Hari ini saya ada di floating market di Lembang bersama keluarga dan karena masih muter-muter nih ke sana sini. Jadi saya menunggu di sini. Sambil menunggu mereka kembali ke sini, saya mau menyempatkan diri untuk melihat video dari KDM berikut ini. Mau ikutan nonton nggak? Yuk kita tonton. Terima kasih atas kehadirannya. Saya masuk ruangan yang sangat enak karena saya jarang jadi gubernur di ruangan yang mewah, enak. Biasanya tiap hari saya panas-panasan, hujan-hujanan. Ya terima kasih. Dan saya dapat gratis, ini kan tidak pakai dana APBD, aman. Ketua DPP, ini istilahnya Apindo itu provinsi DPP. Oh, Ketua DPP Apindo Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Cekatan, lincah, turun naik, luar biasa, ambisius. Yang paling hebat itu suaminya menurut saya. Kok bisa ya sabar menghadapi istri segesit ini? Tepuk tangan ya. Kanggup, video Kanggup ini saya tunjukkan ke suami saya. Apa kata dia? Sangat mewakili katanya. Suaminya bilang sangat mewakili. Nggak mau dong. Ibu langsung pembelaan ya. Cuma Kanggup, kalau Kanggup mengatakan suami saya hebat karena bisa menghadapi saya yang demikian gesit, harusnya Kanggup juga mendengarkan curhatan hati saya. Gimana bisa saya itu sabar menghadapi suami saya yang kurang gesit? Dan kalau kita bicara tentang ambisius, memang benar sih Kanggup. Semenjak saya mempelajari semua program-program dari Kanggup untuk Jawa Barat, saya tertular memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk turut serta membantu mewujudkan impian-impian dari Kanggup. Dan mungkin saya tidak bisa melakukan banyak gitu, tetapi at least saya melakukan yang terbaik apa yang bisa saya lakukan. Saya ingin ikut terlibat gitu dalam membangun Jawa Barat bersama dengan Kanggup, masyarakat Jawa Barat, dan semua orang yang memang peduli untuk membuat Jabar istimewa. Saya yakin kita bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Selamat weekend. Nah, jadi bukan soal ya harusnya suami segala macam. Enggak, ini tuh lebih ke gambaran bahwa jadi si Ibu Ning Wahyu official ini teh adalah ketua tuh DPP, ketua Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, ketua di Jabarnya teh si ibu ini gitu. Gambaran ini sebenarnya menunjukkan bahwa nih loh bisa kok pengusaha-pengusaha guyup gitu dengan Pak Gubernurnya gitu, punya satu visi yang sama gitu. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa ini loh keguyubannya bisa bercanda sedekat itu gitu demi satu tujuan yang sama gitu yang bikin optimis jadinya. Wah, bos-bos besar ibaratnya nih nggak yang alergi lagi gitu dengan pemerintah gitu, karena kalau dipajak-pajak segala macam yang nggak bener gitu tinggal bisa ngadu ke Kang Deddy gitu, akhirnya percaya buat nginvest gitu buat bareng-bareng bangun Jabar begitu.
Jadi di balik permasalahan soal suaminya kurang gesit gitu ya, ada sisi positif nih, akrab nih sama bos-bos pengusaha di Jabar dan punya visi bareng-bareng buat kita ngebangun Jabar gitulah. Enak kalau kompak begini tuh ya. Iya. Nextnya lagi yuk. Cus. Nih soal kompak kekompakan nih ya. Ini ada yang sebenarnya kompak. Nih sebenarnya kompak, cuman karena perbedaan partai dan mungkin harus berperan menyerang gitu kan atau oposisi gitu, jadinya terkesan gak kompak. Kang Deddy sama Mang Ono ceki-ceki. Undangan khusus Wak Bibi pemimpin kurang Bapak Ono Surono. Ono Surono pendukung utama Deddy Mulyadi. Garda terdepan. Itu lain orang berbeda. Garda terdepan. Pertama kamar ini sandiwara. Kemarin Mas Sandiwara gitu. Jadi memang sebelumnya juga sebelum pencalonan ya kalau nggak salah aku tahunya tuh ya CS juga hitungannya gitu, bahkan sempat ada atmosfer Mang Ono yang bakal jadi wakilnya gitu. Cuman kan ya teman-teman Sanpil tahu kan dari partai mana gitu ya, nggak tahu ada 1-2 yang perbedaan atau seperti apa yang akhirnya nggak jadi berkoalisi gitu. Dan Mang Ono harus menempatkan sebagai oposisi. Mungkin rada-rada gemes-gemes juga kemarin-kemarin kali ya. Si Kang Det mah harusnya sama saya itu teh mungkin ya. Iya. Tolonglah. Dan ini pun diakui sama Mang Ono, akhirnya sekarang buka-bukaan. Jadi Jabar makin kompak nih meluncur. Nih membalas respon apa gue bilang, mereka itu sahabat lama, kemarin cuma main politik aja saling serang. Jangan pada baper ya para netizen. Itu politik, ingat politik. Ceki-ceki. Jadi saya dengan KDM itu ya memang sahabat lama. 5 tahun di Komisi 4 beliau wakil ketua, saya anggota. Persoalan pertanian, kelautan, perikanan, lingkungan hidup, hutanan, masalah pangan selalu menjadi diskusi yang hangat setiap kami bertemu di DPR RI. Persoalan yang ya curhat-curhatan juga sering kami lakukan. Tapi kapasitas beliau sebagai gubernur, saya sebagai wakil ketua DPRD, ya kadang harus berdinamika lah. Saya memberikan catatan, memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan. Tapi kalau saya dikatakan sebagai garda terdepan pendukung KDM, ya memang benar juga. Ijazah yang ditahan, kebijakan KDM untuk sekolah tidak menahan, saya paling di depan. Masalah studi tour, saya paling ke depan. Ya kan? Tuh, sebenarnya CS gitu. Cuman positioningnya kita harus berseberangan ya udahlah gue serang-serang dikit gitu. Makanya Kang Deddy pas banyak penyerangan dari Mang Ono ya udah nyantai gitu. Udah tahu. Terus juga beberapa momen Mang Ono tuh membantu kreator-kreator TikTok gitu ya yang akhirnya harus terlibat masalah hukum gitu ya karena ada 1-2 celetukan yang mungkin diperkarakan turun. Padahal kreator TikTok itu posisinya membela Kang Deddy itu dipermasalahkan gitu kan sama yang ya dalam tanda kutip diserangnya. Mang Ono turun ngebantuin gitu. Enak kalau kayak gini teh kompak nih ya. Jadi Jabar solid gitu. Digoyang dari luar tidak mempan gitu atuh. Ingat tadi kata Kang Deddy yang kemarin-kemarin itu cuma sandiwara katanya. Iya. Sama yang bikin aku respect sama Mang Ono tuh nggak baper. Kurang edan apa coba awal-awal muncul menentang KDM dibikinin lagu coba. Aduh tolonglah. Dikritik sana, diledek sana, diledek sini ya nyantai gitu. Nanti pada waktunya juga kalian pada tahu siapa saya sebenarnya gitu. Nextnya lagi. Ini kalau kompak terus, angin segar buat warga masyarakat Jawa Barat nih ya. Apindo dan Deddy Mulyadi bertemu yang tadi tuh yang sama si Ibu tadi gitu ya, masalah dunia usaha Jabar. Nampaknya juga si Ibu sebagai ketua Apindo gitu kan, DPP di Jabar gitu kan, terlihat satu visi itu. Jadi sepertinya bakal wangi nih ke depannya nih. Ceki-ceki. Ikhtiar yang dilakukan oleh Apindo Jabar ya, membangun komunikasi antara pemerintah dengan para pengusaha, dan yang paling utama saya sudah minta kepada Ketua Apindo mengidentifikasi ya, kalau pertemuan-pertemuan yang ginian tanpa ada identifikasi masalah sayang, sehingga seluruh para pengusaha di Jawa Barat ada keluhan problemnya apa. Tadi misalnya udah beli tanah tapi RT RW-nya berubah, ada perusahaan kelewati sutet,
ada perusahaan di Indramayu PBG-nya nggak kelar-kelar. Ini kan harus segera disampaikan ke saya untuk dicari solusinya, gitu loh. Jadi biar ada manfaatnya setiap pertemuan. Itu Diharapkan. jadi gangguan-gangguan terhadap perusahaan itu bener-bener diakomodir sama KDM gitu. Jadi bikin semangat buat nginvest di sini gitu. Nanti dari invest nanti kerjasama terkait tenaga pekerjanya gitu kan, yang pakai aplikasi nyari gawe atau segala macam gitu. Kalau sinkron semua enak nih. Pemprov kompak sama DPRD Jabar kompak sama asosiasi pengusaha di Jabar kompak gitu. Wah, solid. Sama netizennya kompak. Wah, enak banget tuh, tebel banget defense-nya tuh. Dari luar yang mau coba ganggu-ganggu ting nggak tembus. Tolonglah. Nextnya lagi. Cus. Ninyo, nextnya ada KDM yang sedang berkumpul dengan emak-emak produktif di Karawang katanya Maya. Coba kita dengerin dulu ceki-ceki. Play. Ini pengusaha brownies asal Karawang. Hari ini mendapat transaksi kredit untuk rumah produksi. Jadi rumahnya diperbaiki, diperluas. Nilai kreditnya 150 juta. Bunganya 6% per tahun. Ini salah satu ikhtiar kita untuk mendorong agar orang rumahnya luas tapi produktif. Ini contoh ibu-ibu ya yang tidak ngabisin waktunya untuk jajan setiap hari, nyeblak, nyilok, tapi ibu bikin brownies kemudian hasilnya untuk melakukan cicilan ke BJB dengan kreditnya 150 juta, bunganya 6%. Ini yang ngasih kreditnya, kan? Nah, tapi tidak fokus dia. Oke. Nah, Ibu ya, semoga kreditnya bermanfaat. Nanti rumahnya makin bagus, makin luas, anak-anaknya sekolah, suaminya makin sayang sama Ibu. Mantap, ibu-ibu produktif. Yang jelas bukan emaknya Mamang gitu ya. Walaupun sama-sama dari Karawang, tapi si Mama tidak produktif, tapi gak apa-apa lah ya. Nih kalau kayak gini-gini UMKM disupport, pengusaha disupport, melahirkan lapangan kerja baru gitu ya. Jadi Jabar teh makin solid gitu. Tapi kurang afdol solidnya kalau nggak ada jagoan Jabar gitu nih meluncur. Nih nyo, lastnya nyo. Memang sejauh ini kita lihat ajudan KDM sama Om Jen itu sedang tidak tampak di kamera ya, karena sedang mengikuti yang namanya pendidikan barak militer nih. Sekarang roman-romannya di barak militer sudah jadi pemandu katanya ya. Ceki-ceki. Play. Wow, tah tinggali anak uncal. Liatin tuh. Gaya anak uncal, sumpah gaya. Yo Wih. Terbalik uncal. Edan ya. Ini teman-teman netizen lagi pada nungguin nih comebacknya Egy The Uncal The Saprol ya. Karena bisa kita lihat ditinggalin bentar aja, wah bapak Aing langsung dirujak gitu ya, sama bujer-bujer gitu ya. Om Jen dirujak. Bener-bener butuh sosok Egy The Saprol The Uncal ya untuk menstabilkan Jabar nih. Ntar kita tunggu aja aksi pelepasannya kayak gimana. Apakah sedih-sedih si Egy The Uncal atau tetap
Ya namanya juga Egi gitu ya. Ntar kita tunggu aja ya. Karena ini video kedua, Super Text-nya masih belum rilis, jadi kita langsung closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya Dan. Mamang Abu yang ogoan Pak Kunyang langsung bangun dulu tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao. ciao.